Ya, air ketika menguap kemudian terkena hawa dingin kemudian menempel menjadi air. Atau kalau kita pernah belajar di sekolah itu ketika kita belajar fisika, yang namanya mengembun itu perubahan gas menjadi cair. Nah, kita ketika seperti itu, contohnya seperti tadi, air yang di dedaunan biasanya yang dipahami oleh orang umum, itu kalau masyarakat umum memahami air embun adalah air yang berada di dedaunan ketika pagi hari, walaupun dari malam hari atau pagi hari itu biasanya ketika musim-musim berbuah itu banyak airnya, kan gitu. Atau kalau di ilmu fisika seperti tadi kita contohkan seperti yang bisa kita contohkan, kita bisa buat sendiri seperti tadi. Misalnya kita buat gelas berisi airnya diisi air es, dikasih es atau air es. Itu nanti lama kelamaan apalagi ketika panas ya, lama kelamaan nanti akan yang namanya gelas tadi itu di luarnya ada air yang keluar. Air yang keluar itu kan bukan dari dalam keluar, bukan, itu namanya mengembun. Maksudnya mengembun ketika ada proses penguapan. Ya, penguapan itu maksudnya dari cair itu menjadi gas ya di atas. Ini kan ada uap-uap air sebenarnya di sekitar kita sebenarnya ada. Buktinya ketika kita kasih tadi gelas berisi es tadi, itu akan ada air di situ. Nah, di situ karena tadi ketika proses penguapan, nah di situ ketika ada hawa dingin itu akan menempel di gas-gas. Apakah itu ketika di luar gelas itu apakah itu bisa untuk sesuci apa enggak? Itu kan pertanyaannya nantinya. Nah, nanti dulu sebelum membahas itu bisa sesuci apa enggak? Apakah sama dengan pengertian ini? Pastinya juga tidak sama. Maka ini yang cocok adalah apa? Ma'ul barot itu yaitu air hujan es, karena turun dari langit dalam keadaan itu air hujan es, itu yang cocok ya menurut saya. Yang cocok ya air hujan es, bukan air embun ya. Itu makanya saya kira itu diperbaiki ya. Nah, untuk masalah air barot, apakah air embun itu bisa dibuat sesuci apa tidak? Ya, ini butuh pembahasan lagi atau kalau bisa dimusyawarahkan ya untuk masalah bisa apa enggaknya. Saya nggak berani memutuskan bisa apa enggaknya, tapi yang jelas bukan termasuk 7 macam air yang berada di Fathul Qorib terutama, atau kitab-kitab fikih yang lainnya yang 7 macam air yang bisa dibuat untuk sesuci itu tidak masuk. Tapi kalau bisa untuk sesuci apa enggak, itu saya belum menemukan bisa apa enggak air yang namanya air embun itu bisa untuk sesuci apa enggak. Ya, karena butuh dalil yang istilahnya atau butuh ulama yang perlu istilahnya memfatwakan itu bisa untuk sesuci apa enggaknya ya. Kayak gitu. Atau gini, kalau ada lagi yang masih ngotot ini adalah air barot itu adalah air embun, coba cari referensi dalam kitab-kitab fikih yang lainnya yang mana air barot itu paling tidak mendekati maknanya dengan air embun. Atau kalau nggak kitab fikih, kitab hadis, ini kan berasalnya sebenarnya dari dasar hadis ya, yang Allahumma ba'id baini ila akhirih ya, yang biasa dibaca ketika sholat ya, ketika dalam ketika sholat kan kadang-kadang ada yang membaca Allahumma ba'id baini ya, itu ila akhirih. Di situ ada namanya barot ya, ada salju, ada barot. Nah, di situ dilihat, yang punya, saya nggak punya ya kitabnya ya, maksudnya yang punya kitab hadisnya, coba dibuka di situ, jangan dilihat cuman hadisnya tapi dilihat syarahnya. Nanti kan di syarahnya biasanya ada air salju itu maksudnya apa, air barot itu maksudnya apa. Nah, di situ apakah ketemu di situ ternyata masuk dalam air embun, ya berarti itu air bisa dimaknanya air embun. Tapi selama ini sepertinya dalam kitab-kitab yang saya baca, baik Bajuri, Tauseh dan lain sebagainya ya, juga ada ini kitab karyanya ini
Taqdiratus Sadidah ya. Ini juga kitab apa namanya masih baru, ini belum lama ya. Ya ini juga sama di sini di kitab ini juga maknanya sama persis seperti ini ya, hampir tidak jauh beda. Tidak ada istilahnya yang namanya di situ air yang mendekati maknanya dengan air embun ya. Jadi itu, nah terus apakah air embun bisa apa enggak? Nah, karena gini prosesnya, apa namanya ketika air embun itu mau dikatakan bisa untuk bersuci, misalnya contoh tadi seperti tadi, contoh aja kita buat gelas tadi misalnya contoh ya, gelas berisi dalamnya misalnya kopi, ada kopi yang diisi dengan es, jadinya kopi es ya, kopi es di situ, terus di bawahnya misalnya ada tumpahan, di situ ada tumpahan susu, sedikit ada tumpahan susu ya, air susu. Terus kan kita apalagi kalau panas, apa namanya kita prakteknya ketika panas, lama kelamaan yang namanya susu pasti hilang sendiri atau mengembun. Kalau mengembun apa menguap nanti hilang sendiri. Hilangnya kemana? Sebenarnya tidak hilang, dia berubah menjadi gas, menguap menjadi gas ya. Nah terus di situ apa ada gelas tadi, gelas yang berisi es. Nah di situ ketika itu kan apa namanya ada hawa dingin ya, salah satunya ketika menguap mungkin lari ke situ. Nah di situ bisa bercampur antara yang namanya air yang bisa mensucikan misalnya dari laut, dari sungai, dan juga air yang tidak bisa mensucikan bercampur terus apa namanya nempel di gelas tadi. Terus apakah air yang di pinggir gelas tadi ya, di air kopi tadi di pinggirnya ya, di gelasnya itu, di luar gelasnya ya, apakah itu bisa untuk mensucikan apa enggak? Nah itu ya saya belum tahu jawabannya ya, makanya ini butuh istilahnya ulama yang perlu untuk memfatwakan ini ya, atau dimusyawarahkan, atau mungkin ada di kitab yang menjelaskan itu, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Sementara ini saya nggak berani memutuskan apakah air embun itu bisa untuk mensucikan atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas yang namanya air embun itu bukan air barot. Air embun dan air es itu tidak termasuk dalam 7 air yang bisa mensucikan di dalam kitab Fathul Qorib ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa subscribe ya, dan juga like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.